岁达到9段都年轻，119段。除非有奇迹。滚！ Halo guys, welcome back to Kobe Official. Film yang bakal membahas berjudul Battle Through the Heavens Season 1. Dan sembari menunggu season barunya keluar, kita bakal maraton nih BTTH dari season 1 sampai season 5 guys. Mantap! Tonghua ini bersinopsis di mana kisah ini diawali dengan pertemuan para sekumpulan orang-orang ternama dan terkuat dalam suatu kompetisi. Tujuan untuk melihat seberapa jauh peningkatan para pelajar akademis dan menguji semua kekuatan yang diperoleh dari kerja keras mereka. Xiao Yan yang merupakan tokoh utama kita dalam film ini, dia merupakan berasal dari keluarga Xiao, anak dari ketua klan Xiao itu sendiri. Namun sayangnya ibunya meninggal di saat dirinya masih kecil, dan ada suatu peninggalan ibunya yaitu sebuah cincin. Nah, pada suatu hari, di mana semua murid yang ikut serta dalam menguji kekuatannya, Xiao Yan pun ikut untuk menguji seberapa kemampuannya pada tahun itu juga. Tapi sayangnya dia kehilangan semua kekuatannya disebabkan oleh cincin ibunya sendiri guys. Mau itu kekuatannya, reputasinya, dan janjinya kepada ibunya. Sehingga kira-kira sihir apakah yang menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita BTTH atau Battle Through the Heavens Part 1. Selamat menonton. Di awal cerita, kita dijelaskan bahwa ada dunia di sebuah benua. Tidak ada sihir sama sekali, tetapi hanya ada yang namanya Touqi. Dan benua itu adalah benua Touqi. Orang yang tinggal di benua itu sangat bergantung dengan Touqi guys. Praktek Touqi juga tidak pernah mencapai puncak atau tidak ada batasan. Dan di sini ada 10 tingkatan Touqi, yaitu Touche, Touzhi, Tatoushi, Touling, Touwang, Touhuang, Touzong, Touzun, Tousheng, dan terakhir Touti. Agak mirip-mirip ya guys ya. Jadi yang Mimin lihat sih sebenarnya itu sejenis kekuatan dalam seseorang atau bela diri dalam kungfu gitu. Dan itu merupakan tingkatannya, jikalau salah tolong dikoreksi ya. Dan di benua Touqi hanya melihat yang kuatlah yang bakal berkuasa. Scene selalu berpindah kepada kota Wuhan, di mana terdapat sebuah keluarga besar yaitu keluarga Xiao, salah satu dari 3 keluarga besar. Di dalamnya terlihat para murid sedang melakukan ujian kekuatan Touqi. Satu persatu dari mereka pun dipanggil, dan MC kita yang bernama Xiao Yan itu dipanggil oleh panitia untuk mengikuti ujiannya. Dia pun maju, lantas diremehkan oleh 2 murid lainnya yang bernama Xiao Mei dan Xiao Ning. Mereka berdua ini adalah anak tertua dari keluarga Xiao. Tetapi Xiao Yan tidak peduli dengan mereka berdua. Dia pun langsung memegang batu run yang sudah disediakan. Sis lalu berpindah di tempat ruang rapat keluarga Xiao. Di dalamnya terdapat seorang kepala keluarga Jielie. Itu juga salah satu keluarga terbesar di benua Touqi. Dia yang bernama Jia Lipie, dan inilah kepala keluarga Xiao guys, yang bernama Xiao Chan. Mereka berdua sedang berdebat soal kekayaan mereka berdua, karena siapapun yang mempunyai uang banyak dapat mengatur pasar dengan mudah. Ini namanya politik ekonomi guys. Tujuan Jia Lipie ini seperti menaikkan harga tetapi stok barangnya diperkecil. Namun Xiao Chan tidak menerima begitu saja, sehingga terjadilah adu bacot soal mereka berdua. Dia juga berjanji agar menghancurkan keluarga Xiao di tahun depan nantinya. Karena keluarga Xiao akan meninggalkan Wuhan dengan cepat. Tetapi Xiao Chan itu langsung mengeluarkan surat. Di mana surat itu adalah surat kontrak pernikahan Xiao Yan dengan Nalan Yanran dari keluarga Nalan. Panjang juga namanya guys. Mereka yang mendengar itu pun sontak mengenalinya. Di mana Xiao Yan adalah orang yang sudah melatih Qi-nya mulai dari dirinya berusia 4 tahun. Dan di usianya 10 tahun, dia sudah mencapai level 9 Touqi. Bisa dibilang, Xiao Yan ini merupakan orang yang sangat jenius. Scene selalu berpindah kepada Xiao Yan yang sedang memegang batu run, tetapi tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Bahkan malah muncul level paling terendah dari mereka semua, yaitu tingkat level 3.
sehingga mereka pun menertawai Xiao Yan. Padahal seharusnya Xiao Yan ini berada di level 9, dan selanjutnya adalah Xiao Mei yang berada di level 7 tingkat tinggi. Kenapa bisa begini ya? Selanjutnya adalah Xiao Sun dan dia mendapatkan yang paling tertinggi, di mana dia berada di level 9 tingkat tinggi. 向校训儿九段高级。 Sontak itu membuat Xiao Yan merasa sangat terpukul, karena hanya dialah yang berada di tingkat level 3 terendah guys. Sementara itu, tunangan dari Xiao Yan yaitu Yandran, di sini mukanya udah kayak tante-tante guys, tomboy pula. Kedatangannya untuk memberikan kolektor pil Qi, karena pil itu bisa meningkatkan Tao Qi seseorang. Tujuannya memberikan pil itu untuk meningkatkan Tao Qi dari Xiao Zhan, yaitu menuju tingkat Tao Ce atau tingkat pertama. Tetapi pil itu tidak 100% berhasil menuju ke tingkat Tao Ce, karena masih ada kemungkinan gagal. Dan jika semisal gagal, dia bakal jatuh ke level 9 atau 8. Dan yang lebih parah lagi, bahkan bisa jatuh dari 10 kalinya guys. Yang berarti kalau gagal, kemungkinan kecilnya jatuh ke level 0 atau ngulang dari awal lagi. Yandran juga meminta kepada Xiao Zhan, di mana dia mengatakan dia ingin membatalkan tunangannya dengan Xiao Yan. Mendengar itu tentu membuat Xiao Zhan merasa terpukul. Sedangkan Jia Lipei merasa sangat senang, karena tujuannya menguasai pasar itu bakalan tercapai. Xiao Zhan memperingati apabila dirinya benar-benar membatalkan tunangannya, maka bakal terjadi masalah besar antar benua Tao Qi. Namun dengan menukar pil Qi, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Keadaan itu membuat mereka sangat kebingungan serta kegaduhan di keluarga Xiao. Alasan Yandran membatalkan tunangannya karena Xiao yang sekarang ini menjadi orang yang sangat lemah alias sampah. Bahkan lebih lemah dari seekor binatang. Sangat pedas mulutnya guys. Dan salah satu bawahan Yandran itu menampakkan betu aslinya. Bawahannya yang bernama Ke Ye itu berada di tahap Tatou She bintang 7. Dia ini berada di tingkat 3 guys. Dan tak lama dari itu, Xiao Yan pun datang. Dia menentang pembatalan tunangannya karena itu hanya akan mempermalukan generasi penerus di benua Tao Qi. Tapi setelah melihat ketampanan dari Xiao Yan, itu membuat Yandran luluh. Bisa gitu dia guys. Dia pun langsung berniat untuk memberikan 3 pil kolektor Qi. Bahkan dia juga akan merekomendasikan praktisi terhebat dari keluarga Yandran yang bernama Lu. Namun secara tiba-tiba, Xiao Yan mengatakan dia ingin bercerai. Sontak mendengar itu, semua orang di sana pun terkejut terkaget-kaget. Sehingga terjadilah perdebatan antara Xiao Yan dan Yandran. Padahal itu adalah kemauannya Yandran. Tetapi mengapa menjadi berbalik Xiao Yan yang ingin? Ke Ye, anak buahnya yang tidak terima pun langsung menyerang Xiao Yan. Tetapi Xiao Zhan juga mengarahkan kekuatannya dan terjadilah bentrokan kekuatan harimau dengan ular. Alhasil Yandran pun menunggu 3 tahun lagi. Di mana jika Xiao Yan kalah, maka keluarga Xiao itu bakal menerima kehancuran seumur hidup. Tapi jika Xiao Yan menang, dia bakal menuruti kemauannya keluarga Xiao. Tapi bawahan dari keluarga Xiao juga tidak terima. Dikarenakan keluarga Yandran yang merupakan keluarga terkuat dari semua keluarga. Jadi tidak mungkinlah keluarga Xiao itu bisa melampaui kekuatan dari keluarganya Yandran. Dan dengan percaya diri, Xiao Yan menerima itu semua guys. Keesokan harinya, keadaan sudah mulai tenang dari sebelumnya, di mana Xiao Yan harus mengulang dari awal kembali, karena saat ini, dia berada di level tingkat 3 terendah. Adiknya Xiao Sun mencoba mendekatinya untuk menghibur kegagalannya Xiao Yan. Namun Xiao Yan meminta untuk tidak mengikutinya. Di sini Mimin cukup curiga dengan si Xiao Sun guys. Dari matanya terlihat seorang yang sangat licik. Namun tak lama dari itu, Xiao Yan bertemu dengan para murid lainnya, yaitu Xiao Mei dan Xiao Ning. Kalian sudah tahu kan guys? Ujung-ujungnya Xiao Yan pun dibully dan ditertawai karena dia yang sangat lemah. Serta mereka membahas soal tunangan Xiao Yan dengan Yandran yang dibatalkan.
Xiao Ning juga menyalahkan hancurnya keluarga Xiao itu karena dirinya yang tidak menerima keberuntungan dari Nona Yandran. Namun Xiao Yan dengan tegarnya dia berkata, hanya diberikan 3 pil qi membuat kalian sangat senang. Padahal itu merupakan perjanjian yang tidak menarik. Jika kita mengambil pil itu, maka perjanjian akan dibatalkan. Dan tidak ada lagi pertarungan di 3 tahun ke depan nantinya. Xiao Yan sangat jenius, tidak heran disebut juga anak jenius. Ternyata dia sudah memikirkan sampai ke depannya guys. Dia juga ingin membalikkan keadaan, di mana Xiao Ning ini seharusnya menjadi harapan terbesarnya keluarga Xiao. Karena dia merupakan kakak paling tertua di keluarga Xiao. Dia yang tidak terima pun langsung mengajak bertarung Xiao Yan. Namun dengan mudahnya dia dibuat terpental berkali-kali. Beruntung Xiao Sun pun datang menolongnya. Tetapi lagi dan lagi, dia malah diremehkan. Karena dengan adanya Xiao Sun, maka Xiao Yan tertolong. Di mana di sini Xiao Sun itu mempunyai hak istimewa atau hak tertinggi di keluarga Xiao guys. Jadi kesimpulannya, ada Xiao Sun, maka tidak ada yang bisa mengganggunya atau melawannya sekalipun. Jadi mereka menghina kalau Xiao Yan ini selalu dilindungi oleh Xiao Sun. Sontak Xiao Yan pun tidak terima, membuat dia menjadi sangat marah besar. Dan terjadilah bentrokan kekuatan, tapi sayangnya, levelnya yang berada jauh di bawah Xiao Ning, dia dapat dikalahkan dengan mudah. Tapi Xiao Ning melihat Xiao Sun sangat marah kepadanya, sehingga dia menapakkan mata yang sangat tajam kepada mereka. Sontak itu semua membuat mereka menjadi ketar-ketir. Sepertinya memang benar kalau ada sesuatu di balik Xiao Sun guys. Xiao Yan pun terus berlari menuju ke makam ibunya. Di dalam perjalanan, dia sambil mengingat kegagalan dirinya, pun menjadi sangat putus asa dan terpukul. Tibanya di sana, dia mengeluh kegagalannya kepada ibunya. Kebetulan ada ayahnya yang berada di sana. Dia juga dibuat tersentuh oleh Xiao Yan. Karena hari ini adalah hari terburuk bagi Xiao Yan anaknya. Dia pun berjanji untuk membantu Xiao Yan sekuat tenaganya, dan dia pun pergi meninggalkan Xiao Yan sendirian. Sementara itu, Xiao Yan yang masih mengeluh, dia memukuli tanah dengan tangannya hingga berkali-kali. Namun tak lama dari itu terdengarlah suara yang ternyata itu merupakan cincin yang diberikan oleh ibunya. Di mana cincin itu pun menunjukkan wujud aslinya dan berkata, "Kau tidak perlu khawatir dengan kekuatanmu." Cincin itu bernama Yao Lao. Sontak itu membuat Xiao Yan terkejut. Yao Lao juga berkata, "Saat ini, akulah yang akan membantumu untuk mengalahkan semua praktisi di benua Touqi. Dia juga bisa membantu mengalahkan orang yang berada di Toushi Touche, Ta Touche, dan seterusnya." Wow, kayaknya nih om-om overpower nih guys. Dia juga memberitahu ada 12 tingkat teknik bela diri dari benua Touqi. Tadi katanya 10, tapi sekarang 12, jadi yang benar yang mana nih guys? Yao Lao juga bisa membantu mengajari Xiao Yan itu semua. Cincin serbaguna. Sehingga Xiao Yan mengira dia adalah orang yang sangat kuat di masanya. Tapi tentu saja Xiao Yan tidak mau mempercayainya begitu saja. Dia pun bertanya, walaupun Yao Lao bisa melatihnya hingga menjadi kuat, tetapi dengan tidak adanya pil qi maka tidak bisa naik ke tingkat selanjutnya. Namun Yao Lao berkata, itu adalah hal yang mudah. Karena dengan adanya aku di sini maka kau akan mudah mendapatkan pil qi sebanyak yang kau inginkan. Apakah ini cincin Doraemon? Namun Xiao Yan tetap tidak mempercayainya begitu saja. Dan saat Yao Lao berkata, ini merupakan rasa terima kasihku karena kau telah menjagaku selama 3 tahun. Maka diriku rela mengajarkan kau menjadi orang terhebat di benua Touqi ini. Xiao Yan yang mendengar itu pun langsung menyadari tentang kekuatannya yang terus menurun. Ternyata cincin itulah yang terus menyerap kekuatannya Xiao Yan selama 3 tahun ini guys. Dan Xiao Yan yang tidak terima itu pun langsung meminta untuk mengajarinya selama setengah tahun supaya menuju ke level 7. Maka dia bakal melupakan kejadian sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Akhirnya Yao Lao menjadi gurunya Xiao Yan.
Dan Yao Lao pun memberikan kertas yang harus diselesaikan oleh Xiao Yan. Di mana misi itu sangatlah sulit baginya guys. Karena hanya penguasa kerajaan yang bisa menyelesaikan misi itu. Keesokan harinya, Xiao Yan yang sedang latihan ditemui oleh Xiao Sun. Kedatangannya membuat Xiao Yan menjadi sangat bahagia. Tetapi ada maksudnya ternyata guys. Karena misi dari Yao Lao adalah mengumpulkan 1000 inti monster kayu, itu bakalan sulit baginya. Tapi dengan mudahnya, Xiao Sun memberikan kartu Wuwen Zheji atau kita sebut ATM kepada Xiao Yan. Di dalam perjalanan, terlihat kalau ada bawahan dari Yan Ran ini sedang mengintai mereka. Namun anehnya, Xiao Sun seperti menutup-tutupi mereka untuk Xiao Yan tidak melihatnya. Setelah mendapatkan barang yang dia cari, mereka malah bertemu dengan anggota dari Jie Li Bai. Namun Xiao Yan di sini belum cukup untuk mengalahkan para penjaganya. Alhasil terjadilah kejar-kejaran antar mereka. Beruntungnya Xiao Yan dan Xiao Sun itu berhasil kabur dari kejar-kejarannya. Gak mau ambil pusing, Xiao Yan langsung melanjutkan misinya, yaitu mendapatkan inti sihir. Tetapi tak lama dari itu mereka mendengar keributan, yang ternyata itu adalah ulah dari keluarga Jie. Xiao Yan yang tidak terima, dia langsung menyerang para bawahan keluarga Jie. Tapi dirinya malah terciduk oleh bawahannya Jie Liao. Sehingga terjadilah pertarungan serta kejar-kejaran. Namun di sini, Jie Liao dengan mudahnya menangkap dan menyerang Xiao Yan. Beruntungnya, Xiao Sun datang dan menolongnya. Dan kini kita tahu kalau Xiao Sun adalah calon istri dari Jie Liao. Lebih tepatnya, Jie Liao lah yang suka kepada Xiao Sun guys. Tapi tak lama dari itu, mereka mendapatkan laporan untuk kembali ke kediamannya. Di dalam kediaman keluarga Jie Li, ternyata keluarga Yun Lan tidak ingin membantu masalah perdagangan pasar terhadap keluarga Xiao. Jie Liao juga mengatakan ada seorang reseptaris di sebelah Xiao Yan yang tak lain adalah si Yao Lao guys. Mendengar itu membuat Jie Li Pai terkejut, karena dengan adanya satu reseptaris dapat mengubah keluarga Xiao menjadi lawan yang sangat menakutkan dan tidak terkalahkan. Jadi guys, reseptari itu adalah orang atau praktisi pada masa lalu yang sudah mencapai tingkat teratas dan jiwanya itu abadi. Secara singkatnya kita sebut juga dewa lah guys ya, dewa praktisi. Lalu di kediaman Xiao Yan, dia yang telah mendapatkan itu semua langsung dilatih olehnya. Yao Lao juga berkata prosesnya hanya 1 kali saja. Jika gagal tidak bisa diulangi kembali. Dan ini merupakan latihan pertama untuk melepas Tao Qi milik Xiao Yan. Beruntungnya dia berhasil melepas Tao Qi. Tetapi tak lama dari itu dia mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan batuk darah. Yao Lao pun kebingungan dikarenakan hanya melatih Qi saja membuat dia menjadi sangat kesakitan. Beruntung Yao Lao bisa menyembuhkannya dengan cepat. Benar-benar overpower nih cincin. Mau tidak mau Yao Lao memberikan sebagian kekuatannya kepada Xiao Yan. Alhasil dia langsung mencapai level 4 guys. Yao Lao juga memberitahukan soal teknik Xuan yang sangat mudah tetapi sangat penting. Di mana teknik itu bernama Xi Zhang. Teknik ini juga memiliki level rendah di tingkat Xuan. Jadi tingkat Xuan itu adalah 12 tingkat yang disebutkan oleh Yao Lao guys. Dan kerennya, teknik Xi Zhang itu bisa mengangkat batu seberat 1 ton bahkan lebih. Nggak hanya sampai di situ, teknik itu bisa menyerap kekuatan dan mengambil darah musuh. Ini mah nggak bisa disebut teknik rendah guys. Singkat cerita, dia yang berjalan ke arah keluarga Xiao. Dia melihat Xiao Sun sedang menghajar Xiao Ning dengan 1 kaki saja. Ini Xiao Sun benar-benar sangat jago guys. Secara tidak sengaja, Xiao Sun merasakan adanya kehadiran Xiao Yan. Dia pun mengetahui kalau Xiao Yan sudah mencapai tingkat level 4. Xiao Sun pun mengingatkan untuk tidak bertarung terlebih dahulu. Karena Xiao Yan ini masih berada jauh dari semua murid Xiao. Apalagi dia juga harus melatih kekuatan Tao Qi miliknya. Padahal baru kemarin dilepas guys. Xiao Sun di sini sangat peduli dengan Xiao Yan. Dia langsung memberikan buku soal teknik Su Shi Zhang. Dia pun langsung kembali ke kediamannya dan meminta kepada Yao Lao
untuk mengajarinya. Kita panggil Yao Lao sebagai gurunya guys, karena saat ini Yao Lao sudah resmi menjadi guru Xiaoyan. Tetapi gurunya tidak tertarik dengan teknik Su Shi Zhang, karena teknik itu sangat tidak berguna di kehidupan Xiaoyan. Dia pun memberikan teknik peledak oktan tingkat Xuan, tapi Xiaoyan harus mencapai level 5 dulu untuk mencapai itu semua. 你说它烂，你拿个好的出来，什么东西到处乱扔？哎呀！它是玄阶，但只需达到5。师傅，师傅，直接突破5段斗之气。 Sementara itu, Yandran yang sedang latihan. Mengingat penghinaan Xiaoyan kepadanya, dia sangat kesal. Di sisi lain, Xiaoyan yang sedang berlatih, dia diberitahu kalau peledak oktan adalah teknik yang paling tinggi di tingkat Xuan. Jika dia berhasil berlatih dengan baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi kebal dalam serangan. Tapi seketika Xiaoyan kehilangan fokusnya, alhasil dia pun terkena serangan terus-menerus. Hahaha. 听起来不错。1大能力，最快提升馆。你想办法把药材弄。哪来的钱？ Keesokan harinya, demi mengembalikan uangnya Xiao Sun, Xiaoyan dan gurunya mencoba mengikuti lelang untuk mendapatkan uang. Mereka pun menyamar menjadi penjual. Beruntung barang yang diberikan itu diterima oleh wanita si penyelenggara lelang itu. Padahal itu merupakan obat tingkat 2. Tapi sang guru merasakan ada yang aneh dengan wanita itu guys. Mereka pun disuruh masuk ke dalam ruangan. Membuat Xiaoyan juga merasa ada yang aneh. Di dalamnya Xiaoyan dan gurunya melihat wanita itu melelangkan obat yang sangat menarik. Dengan hebatnya dia berkata, kalau obat kelas 2 itu bisa meningkatkan latihan mereka. Dan sekarang kita tahu kalau wanita itu bernama Ye Fei. Salah satu pembeli juga berkata, walaupun obat itu memiliki efek yang sangat hebat, tetapi efeknya tidak bisa ditahan. Namun Nona Ye Fei berkata, obat itu tidak memiliki efek samping sama sekali. Tiba-tiba salah satu dari mereka berkata 8.000 koin emas. Dan kenaikan harga pun dimulai, sampai-sampai 30.000 dipegang oleh keluarga Jie Lipai. Namun secara tiba-tiba Xiao Chan muncul dan langsung mengatakan 40.000. Barang anaknya dibeli sama bapak sendiri guys. Ujung-ujungnya yang dapat juga si Xiaoyan. Singkat cerita, lelang itu sudah selesai. Di kediaman keluarga Xiao, para pelayan dari Xiao Chan memarahi keegoisannya. Karena gara-gara lelang itu, mereka tidak mendapatkan barang utama, yaitu gulungan teknik angin. Namun Xiao Chan berkata, memang benar mereka mendapatkannya, tetapi bukan demi anak-anaknya. Dan tak lama dari itu, Xiaoyan pun menemui ayahnya. Dan benar saja guys, obat itu diberikan kembali kepada si Xiaoyan. Ayahnya juga sangat berharap kepada Xiaoyan untuk mencapai yang dia inginkan. Sontak itu semua membuat Xiaoyan tersentuh. Ini namanya the real orang tua guys. Melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Wow. Keesokan harinya, Xiaoyan terus-menerus berlatih. Bahkan dia sampai-sampai mencapai batas. Gurunya juga memberitahu kalau untuk mencapai level 7, itu bukan hanya butuh banyak energi, namun membutuhkan pikiran yang sangat tenang. Maka dia memperingati untuk tidak terlalu terburu-buru. Namun Xiaoyan berkata kalau 2 bulan lagi bakal ada upacara kedewasaan, sehingga dia tidak ingin mempermalukan keluarga Xiao kembali. Tapi sang guru berkata kalau perkembangan Xiaoyan ini sangatlah cepat. Dia juga percaya kalau Xiaoyan akan mencapai level 7 dalam 2 bulan ke depan. Guru yang sakti. Singkat cerita, 2 bulan pun telah berlalu, di mana inilah hari untuk menguji kekuatan kembali guys dan upacara pendewasaan. Xiaoyan dijemput oleh Xiao Sun untuk menuju ke tempat tes kekuatan. Tujuannya untuk tidak ada yang membuli Xiaoyan kembali. Tibanya di sana, Xiao Sun dipanggil. Yang ternyata Xiao Sun itu sudah mencapai tingkat Baozi. Dan akhirnya giliran Xiaoyan. Karena dirinya berhasil menuju tingkat 7, membuat seluruh keluarga Xiao terutama ayahnya menjadi sangat bangga kepada Xiaoyan. Namun berbeda dengan Xiao Ning, dia langsung mengajaknya bertarung di upacara pendewasaan nanti.
Sedangkan keluarga Jie Li Pai yang mendengar laporan soal peningkatan Xiao Yan, dia langsung membuat rencana jahat kepadanya, di mana mereka yang mencurigai Xiao Yan mempunyai resepteri. Dia di sini bakal merencanakan memberikan pil Qi kepada musuh yang telah dikalahkan oleh Xiao Yan nantinya. Dan kebetulan Xiao Yan melawan Xiao Ning, sehingga pertarungan mereka pun dimulai. Dengan mudahnya, Xiao Yan menggunakan teknik Xuan pukulan besi. Padahal Xiao Yan yang berada di tingkat level 7 dan Xiao Ning di level 8. Dia dapat dikalahkan oleh Xiao Yan dengan mudah. Dan tak lama dari itu, Xiao Yan mendadak menerobos ke tingkat level 8. Melihat itu pun membuat Xiao Ning tidak tinggal diam. Dia pun langsung menyerang kembali. Tapi sayangnya dengan mudahnya Xiao Ning dibuat terpental. Dan secara tiba-tiba, Xiao Ning bertemu dengan penonton yang memberikan pil Qi kepadanya. Dia yang tidak mau kalah dengan Xiao Yan pun langsung memakannya tanpa pikir panjang. Alhasil, kekuatannya pun meningkat secara drastis. Tapi efek sampingnya, kesadaran Xiao Ning diambil sepenuhnya oleh pil Qi itu. Beruntungnya, Xiao Yan bisa mengatasi itu semua dengan mudah. Pada akhirnya, Xiao Ning dibuat tidak sadarkan diri. Dan Xiao Ning pun dihukum selama 3 bulan karena sudah melanggar peraturan di mana dia meminum obat terlarang. Setelah semua itu, keluarga Jie Li Pai yang berada di kediamannya merasakan kegagalan dalam membantai Xiao Yan. Alhasil mereka pun memanggil Lu Sisi, pembantai bayaran, untuk mengatasi masalah sebelumnya. Kebetulan Lu Sisi ini memiliki guru reseptier tingkat keempat guys. Wow, masih kalah sama gurunya Xiao Yan yang sudah berada di tingkat level 5. Alhasil, mereka pun sepakat dengan permintaan dari Liu Xi, di mana dia meminta untuk menculik Nona Yafei. Dan keesokan harinya, seperti biasa, Xiao Yan mendapatkan misi untuk mencari barang. Gurunya juga berjanji kalau semisal Xiao Yan berhasil mencapai tingkat Touce, dia bakal mengajarkan kemampuan yang sangat hebat buatnya. Lagi dan lagi, dirinya menyamar menjadi sosok misterius. Dia ingin membalas budi kepada ayahnya yang telah membantunya selama ini. Tetapi tak lama dari itu, mereka mendapatkan serangan dari kelompok yang tidak dikenal. Beruntung dengan mudahnya Xiao Yan berhasil menghajar mereka semua. Di sini sangat keren guys. Gabungan dari kekuatan gurunya serta Xiao Yan. Pada akhirnya, kelompok itu dibongkar oleh Nona Yafei, di mana kelompok itu adalah suruhan dari Liu Xi. Dan Nona Yafei itu berasal dari kekuatan militer. Pada dasarnya, keluarga militer itu adalah keluarga besar di benua Touqi, tapi sayangnya, keluarga militer itu tidak memiliki praktisi hebat seperti keluarga lainnya. Jadi mereka memilih menjadi perantara seperti lelang dan perdagangan. Intinya keluarga mereka itu berfokus kepada ekonomi guys. Dan yang menyerang keluarga militer akan berurusan dengan keluarga lain nantinya, di mana keluarga militer itu sangat berpengaruh dalam hal ekonomi dari semua keluarga. Cari masalah ini keluarga Jie Li Pai guys. Dengan perbuatan Xiao Yan yang menolong Nona Yafei, akhirnya dia menawarkan bantuan kepada Xiao Yan. Tapi ada syaratnya guys, di mana dia harus memperlihatkan wajahnya. Dan tanpa basa-basi, Xiao Yan pun langsung membuka penyamarannya. Dia juga berkata tolong dirahasiakan, sehingga Nona Yafei pun sepakat dengan semua itu. Lalu pada malam harinya, Nona Yafei datang membawa obat-obatan yang sangat banyak. Dia mengaku akan memberikan kepada keluarga Xiao Yi secara cuma-cuma. Dia juga memperkenalkan Xiao Yan yang sedang menyamar. Dia berkata kalau dirinya sangat berterima kasih karena telah mengenal Xiao Yan. Dan ini merupakan ucapan terima kasihnya kepada Xiao Yan. Tibanya di luar, Xiao Yan dan Nona Yafei tertawa bersama-sama karena misi mereka pun telah berhasil. Dan sisanya mencari dalang di balik semua ini guys. Mantap! Nambah satu teman dari luar keluarganya. Udah gitu, keluarga besar yang sangat berpengaruh yaitu Nona Yafei. By the way, Nona Yafei cakep juga ya. Jiwa jomblo pada ketar-ketir. Tapi menurut Mimin, cakapan Yafei daripada Yanran guys. Kalau dilihat lebih dewasa Yanran,
Dan yang membuat Mimin curiga sampai saat ini adalah si Xiao Sun guys. Karena pengawal Yandran sebelumnya itu berada di dekatnya Xiao Sun. Apa jangan-jangan Xiao Sun ini merupakan mata-mata dari keluarga Yandran ya? Dan untuk si guru Yao Lao, resep tari itu adalah orang atau praktisi di masa lalu yang sudah mencapai tingkat teratas. Jadi jiwanya bisa dibilang abadi. Secara singkatnya mungkin hampir mencapai tingkat dewa lah guys ya. Menurut Mimin sih seperti itu. Soalnya di sini dia pernah berkata kalau 500 tahun yang lalu, yang mengartikan umurnya sudah lebih dari itu. Tapi sekali lagi guys, jika Mimin salah tolong dikoreksi ya karena ini masih di season 1. Oke kalau gitu, selesai dulu sampai di sini BTTH Battle Through the Heavens part 1. Nantikan update untuk part 2-nya secepatnya ya guys. Dan pastinya hanya di sini Kobi Official. So thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobi Movie dan Kobi Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan Mimin mohon pamit undur diri dulu. Alright then, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you guys!